Kehidupan petani apel di Malang semakin terdesak. Selain harga pupuk dan obat yang melambung, penjualan juga tidak lagi menggiurkan. Beberapa petani terpaksa beralih menanam palawija demi menghidupi keluarga. Beberapa tahun lalu, hampir sepanjang sisi jalan Kota Batu, Malang dipenuhi pohon apel. Kini lahan perkebunan apel semakin sempit. Harga pupuk dan obat-obatan semakin mahal, membuat bertanam apel tidak lagi menguntungkan. Harga apel hanya sekitar Rp900 hingga Rp1.200 per kilo. Sementara harga obat mencapai Rp45.000 per kilo. Rendahnya keuntungan membuat banyak petani gulung tikar. 5 tahun ke depan petani apel hancur sudah, nggak ada apel. Jadi tinggal namanya aja apel Batu. Tapi Batu sendiri sekarang ini sudah tinggal 70% sampai 65%. Yang lainnya sudah jatuh. Haji Sugeng masih bertahan, tapi Tamat memilih menanam tanaman lain untuk hidup. Kebun apel milik Tamat kini sudah ditanami jagung, kacang, pisang, dan pepaya. Beberapa pohon apel yang tidak lagi berbuah berada di tengah-tengah tanaman palawija tersebut. Sejak kapan bertani apel? Mulai tahun 82. Terus sekarang? Sekarang keadaan rusak karena nggak ada biaya lagi untuk merawatnya. Terlalu mahalnya obat-obatan pertanian sama pupuk. Diduga penyebab turunnya harga karena mutu apel Batu juga turun. Pasalnya pola tanam masih tradisional. Pemerintah menawarkan pola tanam organik yang lebih murah. Kebiasaan petani memetik apel yang belum siap panen membuat mutu apel jadi tidak seragam dan harganya juga anjlok di pasaran. Akhirnya juga menghambat pemulihan pertanian apel di Malang. Herlambang, Trans TV, Batu, Jawa Timur. Petani apel Washington di daerah Chelan, Amerika juga terdesak. Persaingan dengan impor apel dari Cina memperparah kondisi mereka. Seorang penduduk Chelan punya gagasan untuk mempertahankan kehidupan petani apel dan budaya mereka. Walau terkenal sebagai produsen apel terkenal di Amerika, apel Chelan ternyata sulit bersaing dengan apel impor dari Cina atau Korea. Keadaan petani kecil di Chelan semakin memburuk. Right now, Washington State is the highest in the U.S. We're at 7.25. Biaya buruh di Washington tertinggi di Amerika, $7,25. Di Chile hanya $4 per hari, sedangkan di Cina juga berbeda beberapa dolar. Dengan biaya buruh seperti itulah kami harus bersaing. And those markets that fruit with those labor costs compete in are the same markets. Saat ini jumlah petani apel di Chelan terus merosot. Jika di tahun 80-an masih ada sekitar 700 petani di sekitar Danau Chelan, tapi awal tahun 2000 tinggal 130-an petani yang masih bertahan. Biaya yang terus membengkak membuat petani terpaksa meminjam pada bank di atas kemampuan mereka. Seringkali ini berujung pada disitanya tanah pertanian mereka. Setelah Dennis Evans, ayahnya menerima surat tunggakan hutang dari bank, Guy Evans terdorong membuat dokumenter tentang petani apel di Chelan. Kami melihat pohon-pohon apel dicabuti. Bahkan ayah saya juga mengalami masa-masa sulit. Kalau kami tak membuat dokumenter tentang ini, mungkin kisah ini tak akan pernah diceritakan sama sekali. Dalam dokumenternya, Guy mengajukan gagasan untuk menjaga pertanian apel kecil tetap hidup. Para petani kecil tak perlu menggunakan pestisida. Selain menghemat, dengan cara itu konsumen bisa menghargai hasil buminya. Kesadaran konsumen itu akan membuat para petani bisa bertahan. Akhirnya konsumen akan menyadari buah-buah itu lebih baik dan segar. Tidak seperti produk di supermarket. Buah-buah itu juga lebih baik karena diproduksi secara alami. Lebih baik untuk bumi, lebih baik untuk masyarakat, dan tentunya lebih baik untuk petani. Guy tidak hanya bicara, ia memilih hidup dengan konsep yang diyakini dan membuka kios kecil di dekat rumahnya.
Gagasan itu terus disebarkannya melalui kelompok-kelompok masyarakat. Ia bahkan melengkapi dokumenternya dengan rancangan kurikulum pendidikan. Sekelompok masyarakat yang mendukung gagasan itu semakin hari semakin bertambah. Mereka percaya gagasan ini dapat menjadi alternatif bagi masalah para petani di Zeeland, Washington. Edi Kurnianto, Adi Guno, Trans TV, Washington, Amerika Serikat.